Halo, kembali lagi di channelku dalam sesi love reading. Kali ini aku akan love reading untuk earth sign, elemen tanah. Sebelumnya aku mau bilang ini channelku masih baru, jadi aku butuh support kalian untuk subscribe channel ini, dan boleh juga follow Instagramku supaya kita bisa berteman gitu. Jadi love reading ini untuk earth sign, elemen tanah. Elemen tanah yang ada 3 zodiak nih ya. Yang pertama Capricorn. Ini Capricorn. Jadi Capricorn ini buat kalian yang kelahiran tanggal 20-an Desember sampai 20-an Januari. Mungkin sekitaran itu ya. Terus yang kedua ada Taurus. Jadi kalau Taurus kelahiran 20-an April sampai 20-an Mei. Ini sekitaran tanggal itu ya kalau Taurus. Kemudian yang ketiga ada Virgo. Jadi kalau Virgo ini buat kalian kelahiran tanggal 20-an Agustus sampai 20-an September. Itu yang Virgo. Oke, ini kelihatan Virgo. Oke. Jadi aku mulai pertama buat yang Capricorn. Oke, Capricorn. Jadi pembacaan ini secara general, bisa cocok bisa enggak, bisa resonate bisa enggak juga. Kalian respon dengan bijak. Kalau misalnya positif disyukuri, tapi kalau misalnya enggak, ambil hal-hal positifnya aja gitu. Oke, aku tarik energi kamu dulu ya, Capricorn. Ini ada 5 of Swords. Yang kedua ada Queen of Pentacles. Yang ketiga ada The Emperor. Keempat The Hierophant. Yang kelima ada Eight of Wands. Dan yang keenam ada The Hangman. Oke, ini energi kamu. Sekarang aku tarik energi orang yang sedang dealing dengan kamu, pasangan kamu. Ini bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan, bisa istri, bisa juga suami.
Oke, pertama ada Knight of Cups. Yang kedua ada Page of Wands. Yang ketiga ada The Chariot. Keempat The Magician. Dan yang kelima Four of Pentacles. Terakhir ada nih, Four of Wands. Oke. Jadi di sini yang aku lihat, jadi gini ya. Yang baris pertama ini energi kamu, Capricorn. Yang baris kedua ini energi orang yang sedang dealing dengan kamu. Tapi ini bisa vice versa, bisa kebalik. Ini bisa kamu, bisa dia, bisa juga kebalikannya. Nah, di sini aku lihat Capricorn kayak sedang mengalami apa ya, kemenangan yang sia-sia mungkin ya, atas keegoisan yang dia menangkan selama ini. Jadi kamu tuh selama ini mungkin tidak mau terlalu banyak melakukan hal-hal yang mendukung hubungan ini. Jadi kamu lebih banyak mungkin memenangkan ego kamu, memainkan ego, dan membiarkan orang ini yang lebih banyak action daripada kamu. Lalu di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang menjalani hubungan LDR, ada yang terpisah oleh jarak, ada yang separation juga, ada yang lagi jeda, ada lagi terpisah atau separation atau break gitu. Jadi di sini tuh apa ya? Pikiran kamu mulai sadar kalau apa yang kamu lakukan selama ini itu ternyata hanya untuk memenangkan ego kamu. Sedangkan perasaan kamu gak bahagia gitu. Apalagi kalau udah terjadi perpisahan di antara kalian. Jadi kamu di sini kelihatan kehilangan sih. Kehilangan orang ini. Dari kehilangan ini, kamu terbangun secara spiritual. Kamu jadi orang yang lebih beriman dan mendekatkan diri ke Sang Pencipta gitu. Ada juga mungkin di sini yang menjalani situasi finansial yang tidak begitu baik. Tapi ada juga yang finansialnya baik tapi nggak bahagia gitu. Nah, aku ngerasa juga kalian di sini awalnya mungkin ada kesan gak peduli dengan orang ini, dengan pasanganmu ini, dan merasa ingin diperjuangkan karena ada ego dari kamu gitu, ada rasa pride yang begitu tinggi yang kamu punya. Tapi ketika orang ini pergi, di situ kamu mulai kayak sadar. Jadi sadar itu seperti terbuka hati dan pikiran kamu bahwa keegoisan kamu itu ternyata membuat kamu sendiri terpuruk gitu. Jadi kamu termakan oleh ego kamu, termakan oleh pride kamu.
Nah, ketika kebangkitan spiritual itu ada di kamu jadi orang yang lebih mengandalkan kekuatan Sang Pencipta dan tidak menaikkan ego kamu lagi, tidak mengandalkan kekuatan kamu lagi. Di sini kamu tergerak untuk menemui orang ini. Jadi kamu mungkin ada keinginan untuk buka komunikasi lagi dengan dia, dengan orang ini. Tapi kamu di sini terbatas oleh jarak. Mungkin juga kamu di sini masih ada gengsi untuk menghubungi orang ini. Sedangkan dia, ini ya, orang yang sedang dealing sama kamu. Di sini aku lihat dia udah, mungkin beberapa orang yang dealing dengan Capricorn udah memulai cinta baru dengan orang lain. Setelah separation ini, kalau misalnya kalian ada perpisahan, dia di sini berusaha untuk seperti kayak memanipulasi perasaannya. Dia coba mengalihkan pikirannya ke orang lain dan tidak mengingat kamu lagi di sini. Tapi ada juga yang masih berharap sebenarnya, masih kayak kalau berjuang untuk hubungan ini tuh lebih hati-hati. Jadi kalaupun dia mau bicara, dia mikir dulu. Dia mau melakukan sesuatu ke kamu itu dia mikir dulu. Beberapa dari kalian dealing dengan orang yang mungkin sudah berencana untuk menikah dengan orang lain, atau bahkan sudah menikah dengan orang lain. Jadi benar-benar kalian ditinggal sama orang ini, karena ya selama ini mungkin dia merasa kalian itu lumayan egois. Jadi kamu Capricorn, mungkin beberapa Capricorn itu dianggap oleh pasangannya itu masih memiliki keegoisan yang gede gitu. Sekarang aku clarify pakai kartu Uno ini ya, kartu Unoku. Jadi ini general reading, fun reading, gak usah terlalu baper, gak resonate buat semuanya ya. Ambil hal-hal positifnya aja. Nah, ini ada The Devil. Terus The Emperor, bertemu lagi sama The Emperor. Jadi gini, mungkin selama ini beberapa ya, nggak semua, mungkin beberapa dari Capricorn ada adiksi tentang hal-hal negatif, kayak bergaul dengan lingkungan toksik, orang-orang toksik, ada adiksi alkohol, adiksi seks juga gitu. Itu beberapa mungkin. Jadi kalian Capricorn terkesan kayak tidak memberikan sepenuh hati untuk hubungan ini. Jadi pride kalian, ego kalian itu menghancurkan hubungan ini gitu. Lalu sini ada The Emperor. Nah, kalian sebenarnya masih menggenggam cinta untuk orang ini. Kamu itu masih menggenggam. Kamu masih menggenggam cinta kamu untuk orang ini. Kamu belum bisa melepaskan dia. Tapi itu tadi, karena ada pride yang tinggi, ego yang tinggi, gengsi, akhirnya kamu nggak jujur sama perasaan kamu. Jadi lebih kayak ya udah, kalau mau pergi aja gitu. Padahal sebenarnya sakit gitu. Lalu ada Queen of Cups. Nah, ini dia. Perasaan kamu sama dia itu masih sangat dalam.
Mungkin ini ada juga beberapa yang beneran soulmate ya, gitu, yang menganggap ini memang belahan jiwanya. Terus ada Four of Wands. Kamu merasakan kestabilan sama dia, nyaman, merasakan kebahagiaan yang seimbang. Dia pun sebenarnya dia ngerasain kayak gitu. Ini ada Four of Wands juga. Dia ngerasa juga stabil kalau sama kamu. Dia ngerasa bahagia, tapi ya itu lagi, ada ego, ada juga adiksi hal-hal negatif yang membuat hubungan ini porak-poranda gitu. Ya, the moon. Jadi walaupun kamu punya ego, rasa sayang kamu ke dia itu besar, sangat dalam. Jadi ada niatan untuk menemui dia lagi, ada niatan untuk mau berkomunikasi lagi. Terus ada Three of Pentacles. Nah, jadi aku rasa di sini kamu menghadirkan orang ketiga dalam hubungan ini yang membuat hubungan ini menjadi toksik. Ini bisa orang ketiga yang menjadi pilihan kamu yang lain, bisa juga dari pertemanan, dari keluarga yang mencampuri hubungan ini gitu. Jadi hubungan ini ya jadi goyah. Sorry. Ya sekarang kita clarify baris kedua. Wow, the jumping card. Pertama ada Queen of Swords. Jadi orang ini, kalau beberapa ya, kalau dia itu udah memulai cinta yang baru sama yang lain, karena dia itu ngerasa dia harus memutuskan, harus membulatkan tekadnya untuk lepas dari kamu. Dia udah tersakiti di hubungan ini gitu. Terus ada Five of Swords. Nah, di sini kalau kamu selama ini memenangkan ego kamu, di sini dia kelihatan membalas kamu juga dengan egonya. Jadi kalau dia ngerasa kamu nggak berjuang, dia nggak mau lagi berjuang untuk hubungan ini juga gitu. Terus ada Two of Wands. Di sini dia sebenarnya masih menunggu, dia masih melihat gimana pergerakan kamu, dan dia di sini juga mungkin beberapa kali stalking atau kepoin media sosialmu dan melihat kabar kamu sekarang itu. Lalu ada Two of Cups. Nah, itu tadi aku bilang, kalian tuh memang saling mencintai, soulmate gitu. Ada Justice. Nah, ini dia. Jadi orang yang memenangkan egonya selama ini, yang memainkan ego, pride selama ini, udah ngerasain karmanya sekarang. Jadi benar-benar kayak benar-benar diubah pola pikirnya, diubah pola hidupnya dengan situasi yang terjadi sekarang. Mungkin orang yang selama ini sering menyakiti, yang sering ego, yang sering nggak mau mengalah, itu sekarang ngerasain kesulitan yang luar biasa. Terus hidupnya juga stuck dan benar-benar terbentuk oleh keadaan yang membuat dia harus berubah gitu, menjadi lebih baik ya. Lalu ada King of Wands. Nah, ini dia. Sebenarnya dia itu masih ada keinginan bersama untuk kamu. Tapi ya itu lagi, kalaupun ya di sini stalking kamu, memandang kamu dari kejauhan, dia itu mungkin juga lagi melihat apa action yang kamu lakukan ke dia. Dia juga
mau tahu hubungan ini bisa berlanjut atau enggak gitu. Oke, sekarang aku tarik message dari Romance Angel di dompet cute ini. Ini fun reading ya, relax aja. Oke. Aku ambil dengan tutup mata. Nah, new love. Jadi I'm sorry to say, kayaknya dia udah memikirkan cinta baru. Dia pengen memulai hal baru. Sedih ya. Apalagi kalau kamu masih berharap. Kedua, healing family issues. Jadi di sini itu bisa aja ada isu keluarga juga. Kayak yang aku bilang tadi. Ada beberapa pengaruh dari teman, bisa dari lingkungan, dari keluarga juga bisa, yang mencampuri hubungan kalian ini. Healing family issues ini bisa juga kayak ada perbedaan latar belakang keluarga, ada perbedaan yang benar-benar membuat kalian itu memainkan ego gitu. Lalu ada true love. Wah, sebenarnya ini apalagi kalau dia soulmate ya, apalagi dia soulmate kamu, ini bisa aja benar-benar true love, cinta sejati, asalkan benar-benar diperjuangkan. Terutama orang yang selama ini sering menyakiti, orang yang selama ini sering melukai, itu yang seharusnya sadar dan berjuang kalau memang dia merasa ini true love-nya gitu. Dan nah, wedding. Kalau misalnya berjuang bisa terjadi pernikahan. Kalau misalnya ini nggak diperjuangkan, pernikahan juga bisa terjadi. Tapi nikahnya sama orang lain. Dianya sama orang lain gitu. Jadi coba manifestasikan ya. Coba tunjukkan actionnya. Make the effort. Karena aku baru bilang. Coba berikan upaya. Lakukan sesuatu. Perjuangkan. Make the effort. Dan release your ex. Oke, jadi release your ex itu gini ya. Bagi salah satu dari kalian yang sudah merasa terlalu tersakiti, mungkin harus melepaskan masa lalu ini. Jadi masa lalu ini bisa jadi gini ya, bisa orang ini nggak usah lagi diperjuangkan, nggak usah lagi kalian datangi. Bisa juga kalian melepaskan semua hal-hal yang menyakitkan di hubungan ini dulunya. Jadi release your ex dan mulailah sesuatu yang baru. Kalau memang hubungan ini masih mau dilanjutkan, jangan lagi ingat-ingat semua hal-hal buruk dulu. Jadi buka lembaran yang baru, perbaiki hubungan ini dengan baik gitu. Oke. Aku rasa ini aja buat Capricorn. Jadi ini nggak resonate buat semua. Kalian ambil hal-hal positifnya aja. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen juga. Oke, makasih ya. Dadah. Oke, sekarang ke Taurus ya. Jadi pembacaan ini secara general tidak resonate buat semua, bisa cocok, bisa enggak. Kalian respon dengan bijak, ambil hal-hal positifnya aja ya. Fun reading gitu, relax. Aku tarik dulu energi kamu Taurus.
Oke, nih. Ada King of Cups, King of Pentacles. Wow. Sorry. Yang berikutnya ada Page of Swords. Wow. Taurus. Nine of Swords. Four of Pentacles. Dan Five of Swords. Oke. Sekarang aku tarik energi orang yang sedang dealing dengan kamu, pasanganmu. Bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan, bisa istri atau suami. Pertama, ada Knight of Wands. Kedua, Seven of Swords. Yang berikutnya, Page of Cups. Wow. Two of Wands. The World. Dan Nine of Wands. Oke, Taurus. Jadi di sini aku lihat kamu overthinking, Taurus. Kamu sedang mungkin beberapa Taurus depresi, nggak bisa tidur, overthinking gitu. Di sini seperti ada kayak rasa campur aduk ya. Bisa rasa takut, khawatir, sedih. Terus ada juga kayak menyesalkan sesuatu. Kamu kenapa, Taurus? Jadi di sini aku lihat kamu itu mencintai seseorang, tapi orang ini kayaknya udah separation sama kamu, udah berpisah, tapi kamu belum bisa melupakan dia gitu. Mungkin jadi ini energi kamu gak jauh beda dengan Capricorn ya, karena memang itu tadi, kalian itu sama-sama elemen tanah, earth sign. Jadi benar-benar energinya itu gak jauh beda sih. Jadi kamu ya Taurus, kamu itu punya pride yang tinggi, kamu punya ego yang tinggi. Jadi ini mungkin beberapa ya, atau mungkin kalian dealing dengan orang yang seperti itu. Jadi ini bisa vice versa, bisa kamu yang seperti itu, bisa dia yang seperti itu. Jadi karena kamu dulunya tidak mau terlalu berjuang untuk hubungan ini, lalu lebih banyak mementingkan diri sendiri, alhasil sekarang sedih setelah berpisah dengan dia. Di sini kamu juga stalking media sosialnya dia, kamu kepoin dia, dan ada rasa cemburu kamu melihat dia, terutama bagi kalian yang dealing dengan orang yang sudah bersama orang lain. Jadi kalau misalnya dia ini udah sama orang lain, kamu lihat di media sosialnya itu ya, kamu jadi jealous sih kayak gitu. Dan di sini aku lihat sebenarnya kamu mau memperbaiki hubungan, seenggaknya untuk komunikasi, untuk basa-basi, menjaga silaturahmi, tapi
kamu kayak masih mikir, masih berhati-hati. Apalagi kalau orang ini udah punya orang lain, ya kamu pasti lebih berhati-hati gitu, supaya kamu nggak jadi orang ketiga gitu. Itu sih yang aku rasain bagi kamu Taurus. Sedangkan dia di sini, dia itu sebenarnya masih ada rasa sama kamu. Dia masih cinta, bahkan dia rindu sama kamu. Rasanya pengen bertemu sih sebenarnya. Tapi dia mencoba menghapus perasaannya, mencoba mengurangi perasaannya ke kamu. Gitu. Ada niatan dia buat hidup baru, untuk hidup yang lebih bahagia lagi. Karena dia ngerasa mungkin tersiksa selama ini dengan perbuatan kamu Taurus, selama kalian bersama. Tapi dia masih kayak wait and see gitu. Dia sebenarnya masih menunggu dan melihat. Bahkan dia juga sama kayak kamu, masih kepoin kamu di media sosial, pengen tahu kamu seperti apa, kamu bahagia atau enggak, kamu udah rasain efek jerah dari keegoisan kamu atau enggak. Dia masih melihat sih sebenarnya. Dan dia jadi dia itu sekarang lebih defensif gitu, lebih kayak dia itu pengen kamu sadar kalau kamu yang selama ini itu salah, sedangkan dia udah terlalu banyak berkorban dan terlalu banyak mengalah ke kamu. Jadi dia itu sekarang lebih cuek, lebih nggak terlalu mau merespon kamu, nggak mau terlalu fokus, nggak mau terlalu memfokuskan pikirannya ke kamu. Jadi dia itu lebih kayak lebih mau melindungi dirinya dengan hal-hal positif aja, karena dia rasa selama ini dia udah berada dalam situasi yang sangat menyakitkan saat bersama kamu Taurus gitu. Oke, sekarang aku clarify ya. Aku clarify pakai kartu unoku, jreng. Ini fun reading ya, jadi relax aja, nggak usah terlalu baper. Ambil hal-hal positifnya aja, oke? Udah jumping card. Pertama, The Magician. Mungkin beberapa dari Taurus saking cintanya sama orang ini ya, udah cinta banget sama orang ini, tapi orang ini nggak mau kembali. Misalnya orang ini nggak mau kembali, mungkin kalian bakalan melakukan hal-hal nekat, kayak aduh serem nih. Mudah-mudahan nggak resonate sih ya. Aku ngerasa di sini mungkin beberapa itu sampai kayak bikin black magic gitu untuk orang ini supaya bisa kembali. Atau kalau enggak, kalian itu memanifestasikan atau melakukan sesuatu yang membuat keinginan kalian itu terwujud. Apalagi kalau keinginan kalian untuk menarik orang ini lagi gitu, membawa orang ini lagi ke hidup kalian. Padahal sebenarnya menurut aku, kalian di sini cukup minta maaf aja sih kalau memang kalian ngerasa salah sama orang ini. Dulunya pernah nyakitin orang ini, harusnya kalian minta maaf aja gitu. Jangan lagi memainkan ego kalian. Akhirnya kalian jadi ngelakuin hal-hal yang hal-hal yang magic itu kan sebenarnya nggak baik kan gitu. Ini ada The High Priestess. Nah, kalian tuh diem, nggak mau action, padahal sebenarnya cinta gitu. Jadi cobalah lakukan sesuatu, tapi sesuatu itu yang wajar, kayak yang aku bilang. Kalau memang menyesal, kalau memang ngerasa salah,
coba minta maaf untuk memperbaiki hubungan. Jangan lagi mikirkan ego, gengsi. Karena orang yang berani minta maaf, yang mengakui kesalahannya, itulah orang yang bijak gitu. Ini ada justice nih. Jadi kamu stalking dia dan kamu lihat hidupnya sekarang lebih bahagia daripada sama kamu dulu. Sedangkan hidup kamu ya, I'm sorry to say, mungkin beberapa dari Taurus ngerasa terpuruk sekarang, terbunuh sendiri oleh perbuatan kalian dulu. Kamu terbunuh sendiri oleh keegoisan kamu dulu. Jadi kamu menjalani karma yang kamu terima sekarang. Kamu merasa dulu tidak terlalu masalah menyakiti orang ini, tapi sekarang kalian sendiri yang tersakiti oleh perbuatan kalian itu. Apalagi semenjak orang ini pergi, banyak kesulitan, banyak kekecewaan yang kalian alami di kehidupan ini. Lalu ada Five of Cups. Jadi kamu tuh susah tidur, kamu overthinking karena kamu menyesal. Mungkin beberapa Taurus itu sampai depresi, kayak kok aku bisa ya dulu kayak gini, kok aku dulu kayak gini ya, padahal kalau aku kayak gini, misalnya kalau aku dulu nggak melakukan hal-hal sekeji ini, kalau aku nggak melakukan hal-hal sekejam ini, mungkin nggak akan ada perpisahan ini gitu. Banyak dari Taurus mungkin yang meratapi kesalahannya. Taurus. Terus ada Eight of Pentacles. Wah. Kamu merasa kalau kamu mau kembali dengan orang ini, kamu harus bekerja keras, karena udah nggak gampang lagi situasinya, nggak kayak dulu. Apalagi ini udah ada perpisahan. Dan aku juga lihat beberapa dari Taurus ini ada yang terganggu tentang finansial, keuangan. Jadi benar-benar sekarang itu beberapa Taurus hidupnya sulit gitu. Terus ada Four of Cups. Kamu stuck. Kamu bingung harus berbuat apa. Bahkan kalau kalian menjalani hubungan baru juga dengan orang lain ya Taurus. Kalau kamu Taurus misalnya menjalani hubungan dengan orang baru, mungkin kamu juga nggak bahagia sih, karena perasaan kamu masih sama orang ini. Kamu masih mencintai dia. Bahkan sebagian dari kepala kamu mungkin mikirin dia terus sih. Banyak rasa kesedihan, penyesalan. Karena selama ini kamu sadar kalau kamu yang terlalu sering menyakiti. Kamu yang selama ini terlalu sering egois. Gitu. Sekarang kita clarify baris kedua ya. Oke, ini yang dia rasakan. Ini ada Knight of Cups. Nah, mungkin beberapa dari pasangan kalian, dia sudah mempunyai orang baru. Mungkin dia udah gak mau lagi terlalu berharap ke kamu. Akhirnya dia memulai cinta yang baru dengan orang lain. Dan aku rasa di sini cinta barunya ya, maaf nih, kayaknya di orang baru ini dia lebih baik dari kamu. Dia bisa lebih membahagiakan orang yang kamu cintai ini.
Jadi orang barunya itu sekarang lebih bisa membahagiakan dia daripada kamu. Lalu ada Queen of Swords. Dia udah menolak semua energi tentang kamu. Jadi mungkin beberapa dari Taurus kalaupun datang ke orang ini lagi, mungkin ada penolakan gitu. Jadi ya rumit ya. Jadi dia menolak kalau misalnya kamu datang lagi. Mungkin itu beberapa sih. Ada The Emperor. Jadi walaupun dia masih cinta, dia itu mulai menghapus, mulai nggak mau lagi mengekspresikan rasa cintanya. Dia sekarang lebih kayak orang yang baru. Dia menjadi pribadi yang lebih realistis, lebih bijak menyikapi sesuatu, lebih banyak berpikir secara rasional gitu. Kemudian ada Six of Cups. Nah, dia itu stalking kamu karena dia masih ingat kenangan kalian dulu. Dia masih ingat wajah kamu. Dia ingat bagaimana dulu kalian. Dia ingat semuanya kenangan itu. Lalu ada Five of Pentacles. Jadi apa ya? Dia itu udah putus asa. Dia itu sebenarnya kehilangan kamu, tapi ya itu tadi, dia lebih milih dunianya yang baru yang lebih membahagiakan. Dia udah capek sih sama kamu. Terus ada Temperance, dia sedang healing. Kan kalau dia healing itu mungkin kayak gini, dia mencoba menyembuhkan dirinya dari rasa sakit yang kamu buat selama ini. Dan dia juga harus menyembuhkan perasaan cintanya ke kamu. Karena dia sekarang lebih milih mengikuti takdir yang membawa dia. Dan dia lebih mengikuti kata hatinya untuk memperjuangkan kebahagiaan dia gitu. Oke, sekarang aku tarik message-nya dari Romance Angels di dompet cute aku nih ya. Aku ambil tutup mata. Pertama ada playfulness. Nah itu dia. Kamu selama ini terlihat seperti main-main ya Taurus di hubungan ini. Jadi ya itu tadi, kamu jadinya menyesal kenapa dari dulu nggak serius gitu. Udah kehilangan baru sadar gitu ya. Terus ada honeymoon. Jadi kalaupun misalnya ada niatan balikan, coba buat momen-momen yang indah-indah, momen-momen yang romantis, momen-momen yang lebih intim, supaya kalian lebih merasakan keromantisan itu. Terus ada word waiting for, divine timing. Kalau misalnya situasinya sangat terasa sulit untuk balikan, percaya aja ada divine timingnya. Ada waktu dimana takdir membawa kalian untuk bersatu atau enggak. Nah ada chemistry, kamu masih punya chemistry sama orang ini, terkoneksi selalu sama orang ini, mungkin sampai ke bawah mimpi. Gitu kali, mungkin beberapa ya. Nah, separation, kalian emang lagi jeda, lagi terpisah, lagi break. Dan ada engagement. Oke, kalau hubungan ini berhasil diperjuangkan, percayalah akan ada jenjang yang lebih serius lagi gitu. Oke, jadi ini buat Taurus, tidak resonate buat kalian semua Taurus. Kalau misalnya kalian suka, tolong di like, di subscribe, dan di komen. Oke, makasih, dah. Halo, sekarang giliran zodiak Virgo. Oke ya, Virgo. Jadi di sini aku
eh, melakukan pembacaan secara general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa juga enggak resonate. Makanya kalian respon dengan bijak, nggak usah terlalu diambil pusing. Kalau cocok disyukuri, kalau enggak berarti ini bukan energi kalian, dan kalian ambil hal-hal positifnya aja. Oke Virgo, sekarang aku tarik energi kamu Virgo. Pertama ada Four of Swords. Ini jumping card ya. Oke, ada The Magician, ada The Devil, lalu ada Eight of Swords, kemudian ada Nine of Cups, lalu ada Temperance. Oke, sorry. Kemudian aku tarik energi orang yang sedang dealing dengan kalian, pasanganmu. Bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan, bisa istri, bisa suami. Oke, apa energi dari pasangan kamu ini ya? Pertama, ada King of Pentacles. Yang kedua, ada Eight of Wands. Kemudian ada Five of Wands. Lalu ada The Hierophant. Kemudian ada The Fool. Dan ada The Moon. Oke, Virgo. Jadi di sini aku lihat, jadi baris pertama ini energi kamu Virgo, baris kedua ini energi orang yang sedang dealing dengan kamu. Ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Jadi ini bisa kamu, ini bisa dia, atau sebaliknya, gitu ya. Virgo, aku lihat di sini kamu banyak bermeditasi. Mungkin selama social distancing, selama physical distancing, kamu banyak merenung. Kamu banyak memikirkan hal-hal baik dan buruk hubungan ini. Aku lihat di sini hubungan ini cukup toksik ya. Mungkin salah satu ada yang dominan, salah satu sangat memainkan peran untuk selalu menuntut atau terkesan menyakiti gitu. Dan beberapa dari Virgo sekarang ada yang lagi healing, ada yang lagi proses penyembuhan. Dan healing itu sebenarnya nggak sepenuhnya membebaskan kamu dari
hubungan yang menguras emosi kamu, menguras tenaga, pikiran gitu. Jadi kamu masih stuck sih sebenarnya, masih terikat dan belum lepas dari situasi ini, dari hubungan saat ini. Belum bisa melepaskan hal-hal yang menyakiti kamu itu atau yang membuat kamu tidak stabil. Oke, lalu di sini kamu ingin memanifestasikan atau melakukan sesuatu untuk memperjuangkan hubungan ini, atau mungkin kamu juga pengen melakukan sesuatu untuk memperjuangkan kebahagiaan kamu gitu. Aku rasa kamu sangat ketergantungan sama orang ini karena di sini ada kartu addiction, the devil. Bisa kamu yang ketergantungan sama dia atau bisa dia yang ketergantungan sama kamu. Jadi ada ketergantungan secara batin, secara finansial mungkin, atau ketergantungan seks juga bisa jadi ya. Itu hanya beberapa dari kalian. Dan di sini aku lihat kamu kesannya sekarang itu udah nggak mau terlalu peduli dengan orang ini. Tapi kamu tidak bisa lepas karena ada ketergantungan itu. Itu yang kamu rasakan. Jadi bisa aja di sini ada isu finansial. Kamu sedang dealing dengan orang yang memberikan kamu kenyamanan, kestabilan, atau memberikan kamu keseimbangan secara materi, secara finansial. Dan itu yang membuat, mungkin beberapa ya, nggak semua, mungkin itu yang membuat pasangan kalian itu jadi kesannya berbuat seenaknya ke kalian gitu. Berbuat seenaknya ke kalian dalam beberapa waktu atau dalam periode waktu tertentu. Dan kalian udah ngerasa kayak apa ya, kalian udah berusaha untuk menyenangkan orang ini karena kalian sadar sih kalau kalian itu menggantungkan atau pernah menggantungkan hidup dengan orang ini atau pernah bergantung dengan orang ini. Jadi beberapa dari Virgo mungkin selama ini udah melakukan yang terbaik, udah berusaha untuk balas budi, tapi pasangan kalian ini, orang yang dealing dengan kalian ini malah kesannya terkadang nggak mengapresiasi itu. Jadi kayak ya nggak peduli, dan mungkin karena dia punya materi yang lebih dari kamu, dia sering berbuat seenaknya gitu. Jadi ini bisa vice versa ya, bisa dia yang kayak gitu, bisa kamu. Nah sekarang kita lihat yang baris kedua. Ini orang yang dealing dengan kamu. Di sini kelihatan banget kalau dia itu orangnya mapan. Dia punya kestabilan secara finansial. Tapi dia kesannya di sini dia itu nggak mau dikalahkan sama orang lain. Jadi beberapa dari pasangan kalian ini, beberapa dari mereka, dia melakukan sesuatu atau memberikan kamu kestabilan itu juga semata-mata untuk menunjukkan kalau dia itu bisa jadi yang terbaik. Dia itu gak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan dia pengen menunjukkan kalau kamu itu gak bisa dapatkan kestabilan lebih dari dia, dari orang lain gitu. Nah, dan di sini tuh kayak apa ya? Hubungan ini tuh ada juga kayak apa? Kayak
kayak persaingan antara kamu sama dia, atau persaingan kalian dengan orang lain. Jadi kalau di sini kamu mencoba untuk mandiri, dia itu menganggap kamu itu saingannya juga sih. Makanya dia terus kayak ngasih dan menunjukkan kalau kamu sulit memberikan sesuatu yang seperti dia berikan gitu. Jadi ya itu sih kayak ada kompetisi ya dalam hubungan ini. Nah, aku lihat di sini dia tuh sebenarnya ada niatan untuk berkomitmen sama kamu. Dia ada niatan untuk apa ya? Bagi kalian yang sedang separation atau sedang jeda dengan orang ini, sedang break atau memutuskan untuk berpisah dengan orang ini, mungkin dia bakalan buka komunikasi. Dia bakalan menemui kamu. Dia bakalan ngomong tentang hubungan yang ke jenjang lebih serius. Karena di sini aku rasa dia pengen memulai sesuatu yang baru. Mungkin sekarang dia udah ada kebangkitan secara emosional, secara iman, secara spiritual. Semenjak kalian berpisah, mungkin ya itu dia terbuka keimanannya, jadi dia lebih mungkin menurunkan ininya sih, kayak menurunkan keangkuhannya mungkin, atau menurunkan pride-nya gitu. Jadi sekarang kalau misalnya dia ini udah stabil secara emosional, udah memiliki kekuatan iman, kalian yang meninggalkan orang ini bakalan dia perjuangkan gitu. Jadi dia pengen memulai sesuatu yang baru lagi dengan kamu. Dia akan mengajak kamu ke hubungan yang lebih serius kayak gitu. Karena sebenarnya walaupun dia kesannya pengen menunjukkan materi yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, atau sesuatu yang bisa membuat kamu ketergantungan sama dia, di dalam hatinya itu sebenarnya dia cinta. Malah dia melakukan itu mungkin karena dia mau membuat sesuatu. Sesuatu itu adalah supaya kamu gak lari dari dia. Jadi kamu kesannya kayak apa ya, supaya kamu itu ya gak bisa lepas lah dari dia gitu. Tapi ya kembali lagi, saat kamu udah mau balas budi, mau melakukan hal yang sama seperti dia malah kayak apa ya, mungkin beberapa itu ada yang di lingkungan kalian, dia itu malah cuek gitu. Tapi coba kita clarify dulu ya. Aku clarify pakai kartu unoku. Jadi ini general reading ya, fun reading. Gak usah terlalu baper. Ambil hal-hal positifnya aja. Ini gak resonate buat semuanya ya. Oke. Pertama ada judgment. Jadi hubungan ini membuat kamu jadi terbentuk menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bisa mengendalikan diri, terutama dalam hal kesabaran, dalam hal kestabilan gitu. Lalu ada Ace of Cups. Nah, kamu di sini apa ya? Sebenarnya nggak pengen melepaskan orang ini,
karena cinta kamu sebenarnya gede banget ke dia gitu. Apalagi di sini kamu kelihatan stuck gitu. Jadi bagi yang belum berpisah di sini kayak mau maju iya, mau mundur juga kadang iya gitu. Jadi ya coba dipikirkan baik-baik. Dan beberapa mungkin ada yang lebih banyak mau maju sih karena ketergantungan sama orang ini gitu. Terus ada Seven of Cups nih. Sebenarnya kamu punya pilihan lain, tapi kamu sulit melepaskan diri dari dia. Kembali lagi tentang addiction, ketergantungan. Sulit banget kamu melepas dia. Dan ada Five of Pentacles. Di sini beberapa tentang putus asa, tidak tahu harus berbuat apa gitu. Karena situasinya cukup rumit sih. Ada the dead. Nah, dari hubungan ini kamu bisa bertransformasi. Misalnya nih, kalau kamu selama ini ketergantungan dengan dia, dengan bermeditasi kamu bisa menjernihkan hati dan pikiran kamu. Kamu bisa memperbaiki pola pikir kamu. Yang tadinya kamu ketergantungan, cobalah berpikir untuk lebih mandiri. Cobalah untuk keluar dari situasi toksik. Seperti itu sih. Ada The Magician lagi nih. Kamu mencoba untuk healing, tapi kamu juga gak segan-segan menunjukkan rasa tidak bisa melepaskan orang ini gitu. Sekarang kita clarify baris kedua ya. Pertama nih ada The World. Nah ini dia The World. Aku rasa beberapa dari Virgo menganggap pasangannya ini seperti dunianya, seperti kayak segala-galanya gitu. Walaupun beberapa rasa cinta itu nggak terbalaskan. Jadi ya gimana ya, karena dia mungkin lebih dari kamu, jadi dia terkadang seenaknya. Ini ada Wheel of Fortune, ada Divine Timing. Jadi mungkin nanti ada shocking moment, ada momen yang terjadi di mana kamu itu kayak kaget karena semua itu berubah. Ini bisa dalam hal kebaikan, bisa dalam hal yang tidak baik juga. Jadi saran aku berdoa supaya hubungan ini berujung pada kebahagiaan gitu. Ada strength kan. Ini dia. Jadi butuh kekuatan untuk melanjutkan hubungan ini. Karena salah satu dari kalian itu sifatnya keras. Jadi benar-benar harus bersabar, mengalah, dan mengayomi mungkin ya, supaya hubungan ini bisa diperbaiki gitu. Lalu ada Ten of Swords. Sebenarnya orang yang sedang dealing dengan kamu ini, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membuat dia kehilangan kamu. Jadi itu mungkin yang membuat imannya terbuka, kerohaniannya terbuka. Apalagi kalian yang udah berpisah ini ya, misalnya kamu yang ninggalin dia atau salah satunya, pokoknya misalnya jika ada yang udah berpisah.
Di sini dia benar-benar jadi orang yang lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan gak mengandalkan kekuatannya lagi. Jadi dia benar-benar sadar, dia tahu bahwa tindakannya selama ini bisa menghancurkan kehidupannya, bisa membuat dia terpuruk gitu. Ini ada Three of Pentacles. Nah, dia mau memulai sesuatu yang baru lagi dengan kamu. Dan dalam memulai hubungan yang baru ini, misalkan dia mau memulai hubungan baru, di sini dia membutuhkan yang namanya support dari sekelilingnya gitu. Di sini mungkin kalau misalnya dia belum terlalu banyak action, di sini dia mungkin menunggu dukungan, menunggu bantuan dari keluarga atau orang sekelilingnya untuk bisa bertemu kamu lagi, untuk bisa ya kayak rekonsiliasi lagi dengan kamu gitu. Lalu ada Ace of Swords. Nah, di sini dia berani menentukan. Jadi kalau orang ini misalnya mempunyai kelebihan secara materi atau sesuatu yang membuat pasangannya ketergantungan, dia itu jadi kayak berani menentukan siapa yang terbaik bagi dia. Jadi di sini mungkin kamu juga merasa kamu layak menjadi yang terbaik bagi dia. Makanya ya hubungan ini sih sebenarnya harus diperbaiki dengan matang dan jangan lagi mengulangi dengan cara-cara yang salah selama ini gitu. Oke, aku tarik message dari Romance Angels. Ini dari dompet cute ya. Aku tutup mata ngambilnya nih. Pertama ada attraction. Nih, ada attraction. Jadi dia ataupun kamu sangat mengingat bagaimana cinta itu bisa membahagiakan kalian. Jadi kalau dia yang merasakan, mungkin dia merasakan bagaimana cara kamu mencintai dia, bagaimana cara kamu membuat dia nyaman, atau kalau kamu yang mengingat, kamu ingat betul bagaimana cara dia memperlakukan kamu gitu. Lalu ada forgiving and learning. Forgiving and learning. Jadi cobalah untuk memaafkan dan belajar hal-hal yang terjadi dalam hubungan ini, karena itu bisa membuat kalian menjadi lebih dewasa. Dan express your love gitu. Jadi tunjukkan cintamu, dia pun harus menunjukkan cintanya juga kalau memang kalian itu saling mencintai, karena hubungan ini sebenarnya memang sudah didasari dengan cinta gitu. Hal-hal lain itu hanya menjadi menjadi cobaan buat kalian. Jadi benar-benar harus disikapi dengan bijak gitu. Nah, ada religious factor. Mungkin di sini ada faktor perbedaan agama juga.
dimana salah satu itu masih ada pride, masih ada ego, ada perbedaan juga secara latar belakang keluarga, terus ada mungkin beberapa perbedaan usia, yang satu lebih dewasa, yang satu nggak lebih dewasa gitu. Jadi ya kalau salah satu doang yang lebih dewasa, ya salah satu aja yang memahami, yang lainnya pengen dipahami gitu kan. Terus ada word waiting for, jadi divine timing. Di sini juga ada wheel of fortune, jadi benar-benar tunggu waktu takdir yang membuat kalian bersatu. Apalagi kalau ini udah ada isu perbedaan agama, ya itu kan sangat sulit ya. Tapi kembali lagi, takdir itu pasti akan menentukan apakah kalian itu berjodoh atau enggak. Lalu ada true love nih. Jadi ini sepertinya memang kayak cinta sejati gitu. Kalian beberapa itu ada yang beneran soulmate. Jadi jangan takut untuk berjuang. Karena dalam cinta itu yang paling utama adalah saling menerima satu sama lain dan saling melengkapi. Terus menurunkan istilahnya menurunkan pride, menurunkan ego, dan cobalah untuk mencintai dengan lembut. Karena kalau kita mencintai dengan lembut, apapun halangan dan rintangannya itu pasti bisa teratasi. Terutama kita menggunakan hati yang jernih dan pikiran yang jernih juga. Terus jangan lupa banyaklah berdoa, minta petunjuk sama yang di atas. Karena setiap persoalan hidup itu pasti ada solusinya kalau kita meminta petunjuk dari Sang Pencipta gitu. Oke, aku rasa ini aja untuk Virgo. Ini gak resonate buat semua Virgo. Kalian ambil hal-hal positifnya aja ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen juga. Makasih ya, dadah.